Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kerap mendengar nasihat orang tua yang mengatakan, tekunlah belajar atau tekunlah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan ketekunan, hasil dalam pekerjaan dan belajar bisa dicapai dengan baik. Dan tekun harus dimulai dan dilatih dari sesuatu yang kecil dan harus dibiasakan. Dan ketekunan juga berguna dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab sebagai orang percaya, Tuhan tidak menjanjikan jalan kita selalu mudah, tetapi kita akan mengalami banyak tekanan sebagai konsekuensi dari iman yang kita miliki. Yakobus bahkan memberi anjuran agar umat Tuhan tidak hanya tekun dalam bekerja, tetapi juga tekun dalam penderitaan. Ini bukan berarti supaya kita diminta untuk memilih jalan penderitaan. Maksudnya, agar tak kala kita menghadapi penderitaan, umat Tuhan tidak menjadi patah semangat, tetapi tetap bersabar. Bersabar, satu kata yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Dalam firman ini, Yakobus memberikan himbauan bagaimana seharusnya umat Tuhan, dimanapun mereka berada, dapat tetap bersabar, seperti seorang petani yang menantikan hasil panen, khususnya pada saat mereka mengalami penderitaan. Bersabar dalam perikop ini adalah kemampuan bertahan dan tidak mudah marah saat seseorang tertindas atau tertekan dengan tidak gegabah membalas. Dan ada sikap konkret yang bisa dilakukan yang dinasihatkan oleh Yakobus kepada umat Tuhan, antara lain tidak bersungut-sungut, tidak saling mempersalahkan, meneguhkan hati, meneladani para nabi dan orang saleh seperti Ayub yang tetap bertahan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mudahkah bersabar? Tentu tidak. Sebagai orang percaya, Yakobus mengajak kita untuk tetap bersabar sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kita harus tetap belajar bersabar. Dalam hal ini kita perlu mengandalkan Tuhan setiap waktu dari setiap perjalanan kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami, terutama saat kita mengalami pergumulan hidup. Dan kita harus ingat dan sadar, selama kita hidup, maka kita akan mengalami pergumulan dan kesulitan hidup sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Teruslah belajar bergantung kepada Tuhan setiap waktu. Berjalanlah bersama Tuhan setiap waktu, sebab kita butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhanlah kesabaran itu.
Melekatlah kepadanya, maka akan ditaruhnya roh kesabaran dalam hati kita. Bersabarlah dan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidupi firman-Nya setiap waktu. Karena ada upah bagi setiap orang yang tetap bersabar di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa, mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan setiap waktu menghadapi berbagai kesulitan hidup, dan tetaplah bertahan benar di hadapan Tuhan. Bertahanlah di tengah situasi apapun dan pandanglah senantiasa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati pencobaan dan penderitaan, asal kita bersabar dan percaya sepenuhnya kepadanya. Dan bersyukurlah saat kita berada dalam tekanan dan penderitaan, sebab sesungguhnya itu adalah kesempatan yang indah buat kita untuk mengalami kasih Tuhan. Raih Tuhan lebih dekat dalam penderitaan yang kita alami. Bersabarlah dalam deritamu. Tuhan ada bersamamu. Pandanglah kepada Tuhan dalam setiap tekanan yang engkau alami, dan jadilah engkau kuat. Dalam firman Tuhan dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan sampai kapan kita harus bersabar? Yakobus mengajarkan supaya kita tetap bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yakobus mau menegaskan supaya kita bersabar sampai akhir hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, supaya kita tetap bertahan benar selama kita hidup. Lakukanlah bersama Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup sabar, supaya kita dalam keadaan tak bercacat saat Tuhan datang kembali. Dan mengapa kita harus bersabar? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan segera datang kembali. Saat Tuhan datang, Dia akan mengaruniakan upah bagi orang yang sabar sampai kesudahannya, dan sekaligus akan menghakimi orang-orang yang tidak sabar. Tetaplah bersabar, walau kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Tetapi satu hal harus kita ingat, hidup kita sangat singkat. Tetaplah bersabar hingga kita beroleh mahkota ketekunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita dapat bersabar dalam penderitaan? Pertama, teladani kesabaran para petani yang tidak serta-merta langsung menikmati hasil pertaniannya. Ia harus menggarap tanah, menyemai benih, menanam, memberi pupuk, merawat dengan sabar sampai tiba waktu panen. Lihatlah teladan penting yang dapat dipetik dari seorang petani, yaitu kesabaran, ketekunan, dan tak putus harapan. Demikian juga kita dalam menghadapi penderitaan. Kita perlu melatih kesabaran kita menghadapi hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Perlu ketekunan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kekeliruan kita, sehingga mengakibatkan kita menanggung semua itu. Jangan pernah hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia mampu, Ia sungguh, dan Ia mengerjakan hal yang terbaik untuk kita. Bersabarlah. Dia sedang bekerja menyediakan yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersabar. Yang kedua, kita harus bersyukur dalam penderitaan yang kita alami. Tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan. Sikap bersyukur adalah tanda orang beriman. Dan dengan bersyukur, kita dikuatkan oleh Tuhan. Sementara bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain menjadi bukti tidak adanya iman dan cenderung tidak mau menghadapi penderitaan. Dengan bersungut-sungut dan menyalahkan, kita akan menjadi lemah. Dalam firman Tuhan dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa bersatu dan menyatu dan hidup di dalam Tuhan.
Dan yang ketiga, ikutlah teladan para nabi dalam menghadapi penderitaan. Teladani hidup Ayub, ia saleh, taat, senantiasa berserah kepada Tuhan. Namun Alkitab mencatat, Ayub diizinkan untuk mengalami penderitaan. Ayub bersabar dalam penderitaan. Ayub percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya, Ayub menerima upah dari ketekunannya dalam penderitaan. Dan akhirnya, mari kita bersabar dalam penderitaan. Penderitaan memang sangat tidak mengenakan dalam konsep kita sebagai manusia, dan sangat manusiawi saat kita ingin menghindari penderitaan itu. Tetapi kita tidak bisa menghindarinya, sebab penderitaan itu akan kita alami selama kita masih hidup di dunia ini. Dan mari kita gunakan penderitaan itu sebagai kendaraan bagi kita untuk mengenal Tuhan dan untuk mengalami kasih Tuhan. Ia mau proses kita dalam penderitaan itu supaya kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Jangan mau berjalan sendirian, berjalanlah bersama Tuhan dalam penderitaanmu. Sikap kita taat, berserah, percaya, tak hilang pengharapan, dan tetaplah bersyukur. Maka Tuhan akan memulihkan kita, dan kita diubahkan lebih baik dan terus diubahkan supaya semakin serupa dengan Kristus. Tetaplah bersabar dan nikmatilah berkat Tuhan dalam penderitaanmu. Penyertaan Tuhan disediakan bagi yang percaya sepenuhnya kepadanya. Dan ingat, Tuhan sayang kepada orang yang bersabar. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.